Nah, briket ini kan ada yang dari kelapa dan ada yang dari kayu gitu, yang dimana mungkin kita tahu energi yang kita pakai itu listrik dari batu bara Iya, yang betul. otomatis enggak terbarukan gitu. Nah, si briket ini muncul gitu menjadi energi baru terbarukan. Wah. Itulah ceritanya si briket ini. Ternyata sejarah buat briket dan pengertian briket sendiri sangat banget berbobot ya. Bulan untuk jadi eksportir bertahun-tahun kan sebentar lah Iya. kayak Buat gitu. apa sih dengan bandingannya sebulan Iya, gitu. jadi sultan. Habis itu jadi sultan gitu kan. Kembali lagi nih ke channel YouTube-nya Mr. Eksportir. Nah, kali ini kita bakal melakukan podcast yang bakal membahas hal-hal seru seputar beberapa komoditi. Nah, kita bakal membahas salah satu komoditi yang mungkin paling sering kalian tanyakan mungkin atau kalian kepo mengenai hal tersebut, karena paling banyak juga yang bertanya-tanya nih ke Mr. Eksportir, terutama dari Instagramnya, dari sosial media kita WhatsApp-nya juga. juga banyak ya. Iya, WhatsApp-nya juga sampai kelimpungan untuk menjawab komoditi ini gitu ya kan. Alangkah lebih baiknya sebelum kita ngebahas komoditi ini nih yang bakal menarik banget buat kita bahas, mungkin aku mau memperkenalkan diri aku dulu nih ya kan. oke. Aku namanya Safira, divisinya aku bekerja sendiri itu di forwarding di tim ekspornya. Nah, ini ada teman lawan diskusi aku nih di sini. Bisa Halo. perkenalin? Saya Syahda Maulana dari divisi Head of Document. Yuk kita mulai buat bahas komoditi yang menarik banget nih bakal kita bahas ya nggak sih, Da? Komoditi apa tuh kira-kira yang bakal kita bahas? Wah, ciri-cirinya sih keras, terus dia warnanya hitam pekat. Terus kalau misalkan kita bakar ya bakal terbakar tuh. Oh, bakal terbakar ya. Nah, Tahu? apa tuh? Ini kan Apa ini? brownies. Bukan bro. Emang menurut kalian ini brownies? Ini apa, ada? Pasti briket. Oke, briket. Iya, Nah, betul. kita bakal ngebahas yang namanya briket karena paling banyak banget sering kita terima buat pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar briket. Mungkin kalian juga menunggu-nunggu ini buat Mr. Eksportir buat kita bahas gitu. Nah, mungkin bisa kita bahas ya, Da. Oke. Mungkin pertama-tama aku pengen tahu nih, Da, ini sebenarnya tuh briket ini tuh apa sih yang dimaksud dengan briket sendiri gitu? Ya, briket ya gini, kotak hitam gitu kan. Gitu. Jadi briket itu sebenarnya bahan bakar terbarukan gitu. Energi baru terbarukan termasuk ke dalam sana, yang dimana briket ini jadi bahan bakar untuk banyak banget industri, dari industri pabrik yang besar sampai kecil. Nah, si briket ini udah bisa jadi bahan bakarnya untuk bisa buat listrik. Oke. Kayak gitu. Nah, briket ini kan ada yang dari kelapa dan ada yang dari kayu gitu, yang dimana mungkin kita tahu energi yang kita pakai itu listrik dari batu bara Iya, yang betul. otomatis enggak terbarukan gitu. Nah, si briket ini muncul gitu menjadi energi baru terbarukan. Wah. Itulah ceritanya si briket ini. Ternyata sejarah buat briket dan pengertian briket sendiri sangat banget berbobot ya. Oke, di sini sendiri kan di depan bisa kalian lihat sendiri. Ini emang briket itu bentuknya paling sering buat diekspor tuh ada 2. Iya. Ya, kalau nggak salah ya ada. Nah, ini ada yang bentuknya kotak, mungkin bisa kalian lihat di sini. Bentuknya kotak sama bentuknya yang tabung. Nah, namanya Tadi- heksagonal. Oh, namanya heksagonal. Iya, kalau Oke, nama bahasa gitu, bagusnya guys. heksagonal, guys. Oke, kalau tadi dengar-dengar ada yang namanya arang kayu sama briket ya. Iya. Nah, itu benar. sering banget tuh masuk ke dalam kayak database kita juga tuh sering banget nanya-nanya arang kayu sama briket. Emang perbedaannya ada nggak sih dari dua hal tersebut kira-kira? Gitu, iya. Bedanya sih simple ya. Kalau arang ya arang, briket ya briket gitu. Emang dilihat sama sih, hitam gitu dua-duanya. Tapi yang membuat beda gitu, dari segi pengolahannya, kalau arang kayu itu lebih ke kayu yang dipotong-potong terus langsung dijadikan arang kayak gitu. Nah, tapi buat si briket ini
lebih panjang proses produksinya. Oh. Nah, jadi si briquette ini awalnya itu cair, tapi dicetak jadi kotak, jadi heksagonal kayak gitu. Oke. Bedanya. Dan juga kalau dari segi kualitas jelas lebih bagus briquette. Kenapa? Karena titik panasnya dan konsistensi panasnya itu lebih stabil dibandingkan si arang yang tadi kayak gitu. Oke, berarti secara nggak langsung ini tuh si briquette ini merupakan produk turunan dari sarang kayu Iya. itu sendiri, malah mungkin produk lebih unggul dibandingkan arung kayunya tersendiri gitu. Betul. Oke, kita udah tahu nih ya kan briquette itu apa. Nah, sekarang aku mau nanya nih ya, Aduh, nanya apa tuh? kegunaannya briquette sendiri ini apa sih? Paling banget nih kita ditanya-tanya terus nih, pengen tahu aku nih. Kegunaannya briquette. Kegunaannya briquette sendiri ini. Briquette ini kegunaannya sebagai bahan bakar gitu. Untuk bisa jadi energi panas. Ketika dibakar dia akan mengeluarkan energi panas yang bisa dijadikan sumber energi listrik. Kebanyakan gitu, energi gerak untuk mungkin kereta api yang masih pakai uap gitu, belum listrik seperti itu. Oke, biasanya perusahaan jenis apa sih yang mau menerima briquette ini? Biasanya sering pakai briquette gitu. Banyak. Jadi nggak cuman perusahaan yang industri besar yang kayak listrik, kereta api otomotif yang mau beli briquette ini gitu. Ada industri makanan yang mau beli briquette ini gitu. Tapi briquette ini bukan dijadikan makanannya ya guys ya gitu. Kebanyakan di luar negeri itu briquette ini dijadikan sisa sebagai bahan bakar sisa gitu. Dan juga yang tadi terlepas dari yang jadi bahan bakar pembangkit listrik ya, energi panas gitu. Nah, kebanyakan dibuat sisa nih briquette ini kayak gitu. Dan banyak di luar negeri itu di daerah Timur Tengah kayak gitu, Eropa yang notabene-nya berudara dingin lah. Ya. Iya. Oke, mungkin bisa kalian lihat sendiri ya kalau misalkan briquette ini ternyata buat pasarnya sendiri ini mungkin luas lah ya. Iya, gitu. Potensial banget iya, gitu buat kalian ekspor gitu ya kan. Nah, menghubung ke pasar nih ya, negara mana sih yang paling banget kayak istilahnya tuh bakal ngimpor yang namanya produk briquette ini, terutama dari briquette Indonesia sendiri gitu. Yang paling banyak ini sesuai customer base-nya kita ya. Ya, Oke, yang paling banyak ingin kirim briquette itu ke Lebanon, Turki, sama Pakistan gitu. Kebanyakan dari mereka negara-negara yang punya musim dingin gitu. Dan emang kebanyakan dibuat sisa gitu di sana. Karena di sana sisa mungkin nggak seperti ada judge negatif di kita ya gitu. Di sana sisa itu sebuah hal yang wajar-wajar aja kayak gitu, nggak kayak di kita. Mungkin kalian kalau mau ekspor briquette ini udah dijelasin sama Mr. Syada, itu prospeknya lumayan besar ya negaranya luas. gitu. Jangan takut habis pasar. Iya. Luas banget. Mungkin habis ini kalian mungkin bisa cari-cari buat link-link pasarnya gitu ya kan. Nah, setelah kita bahas pasarnya nih, ada yang banget kayak potensial banget nih buat kalian ekspor ya nggak sih, Da? Iya benar, banyak Soalnya banget. kayaknya nggak bakal menutupi kemungkinan kalau kita bisa ekspor ya kan, asal kita punya giat buat nyari Iya, link-link buat pasarnya auto gitu sultan ya. kalau Auto bisa sultan kayaknya briquette. sih, bisa berapa kontainer feed gitu ya kan, Iya. negaranya banyak gitu ya kan. Nah, udah mengenai pasar, aku pengen ngebahas nih, Da, ya kan. Secara general gitu kan, kita kan mau ngirim briquette-nya ini ya kan Iya, ke luar iya. negeri, otomatis kita pasti mempertanyakan dokumen apa sih yang kita butuhin biasanya kan gitu. Nah, bisa Mr. Syada jelasin nggak tuh? Nah, jadi buat dokumen briquette ini sebenarnya agak susah gitu. Bukan susah sih, agak rumit gitu kan. Rumitnya tuh gitu. kayak gimana tuh ya kira-kira? Nah, jadi si briquette ini kan kita ketahui sendiri ya, banyak barang yang mudah terbakar gitu kan. Jadi perlu beberapa dokumen gitu. Salah satunya sih, salah 5-nya adalah dokumen weathering report. Terus ada yang namanya COA, Certificate of Analysis, kayak gitu. Terus factory audit. Terus ada MSDS, Material Safety Data Sheet, sama SAT trial.
Oke, berarti sertifikat heat treatment ya, kayak berarti gitu. ada 5 dokumen ya Iya. secara generalnya gitu ya yang kan. harus dipunyai sama si pembuat briket ini. Gitu. Produsen briket ini. Mungkin kalian kalau mau bikin mau ekspor si briket ini gitu ya kan, harus memenuhi yang namanya 5 dokumen ini. Yang pertama adalah tadi COA, Certificate of Analysis, terus SHT ya kan, MSDS, dan si pabriknya ini harus diaudit dulu ya. Berarti namanya factory audit dulu. gitu. Selain itu yang terakhir itu tadi apa? Report weathering ya. Iya, weathering report gitu. Nah, setelah membahas dokumen-dokumen ya kan aku pengen nanya kan orang kadang-kadang suka, jangankan orang ya, karena shipping line kadang suka nolak gitu ya kalau kita mau ekspor si briket ini gitu ya kan. Iya benar, susah banget. Kalau misalkan kalian mau tahu nih ya, kenapa sih si briket ini susah banget diterima sama pihak shipping line gitu kan, terutama kalau kalian belum punya 5 dokumen ini gitu kan. Itu karena si briket ini kan karakteristiknya dia mudah terbakar ya. Nah, itu dia menjadi salah satu dangerous good ya. Iya, betul. Dangerous good dari klasifikasi 3. Klasifikasi 3, berarti dia emang benar-benar bisa mudah terbakar. Jadi mungkin sangat berisiko gitu kan bagi pihak shipping line untuk menerima si briket ini. Mungkin aku pengen nanya nih, terus gimana sih biar kita mengantisipasi gitu loh ya. Kita kan mau ngirim briket ini gitu. Nah, biar caranya gampang, biar ekspornya gampang juga, mudah juga dan aman juga kan buat resiko kita yang sebagai si pengirimnya ini kayak gimana sih, Da? Triknya yang pasti adalah kita harus pelajari dulu dari dokumen-dokumen sebelumnya yang tadi. Yang 5 dokumen tadi. Iya, yang 5 kayak contoh sertifikat heat treatment gitu. Jadi di sertifikat heat treatment ini ada data yang menyebutkan si briket ini bakal terbakar di suhu berapa. Kayak gitu. Nah, kita sebenarnya tinggal menyesuaikan gitu. Jangan sampai si kargonya ini lebih dari suhu tersebut. Kayak gitu. Antisipasinya sih seperti itu. Gitu. Itu antisipasi secara teoritis. Nah, namun dalam praktiknya ekspor briket ini cara agar tidak terbakarnya itu adalah dengan dalam kontainernya itu kita tutup dengan terpal si pinggir-pinggir kontainer itu gitu. Kita lapisi dengan terpal. Kenapa? Karena kontainer itu dari logam. Tentu ya. Logam kan konduktor ya yang mudah menyerap panas juga gitu. Nah, jadi ketika si kontainernya ini dalamnya ditutupi terpal, dilapisi terpal, jadi si panasnya itu nggak akan terlalu berpengaruh ke si briket ini. Jadi dia sebagai isolatornya gitu kan dari pihak konduktornya. Jadi suhunya nggak terlalu panas di dalam kontainer itu. Nah, itu sih paling triknya untuk bisa mengantisipasi kayak gitu. Jadi buat kalian yang mau ekspor si briket ini, kalian perlu tahu banget secara penting gitu kan, prosedur secara generalnya dulu, secara dokumennya dulu gitu kan, buat mengirim si briket ini, yaitu tadi membutuhkan 5 dokumennya. Dan itu, nah, kira-kira berapa lama sih buat pembuatan dokumen itu sendiri gitu kan? Sebulan lah, sebentar. Ya, estimasi sebulan ya, karena kan ada tadi factory auditnya dulu. Jadi banyak. Si warehouse-nya si briket ini harus diaudit terlebih dahulu. Sebulan untuk jadi eksportir bertahun-tahun kan sebentar lah kayak buat gitu. Apa sih dengan bandingannya sebulan? Gitu. Jadi sultan. Habis itu jadi sultan gitu kan. Nah, itu sih ya mungkin ya yang bisa kita sharing ke kalian gitu buat seputar briket. Menarik bukan buat kalian saksikan gitu kan. Sebelumnya kita mau terima kasih dulu nih sama lawan bicara aku nih. Rekan lupa. Kita tuh rekan gitu kan. Nah, ini Syada makasih banget ya Da udah sama-sama, diskusi buat para subscriber YouTube channel Mr. Exportir, para pengikut yang kepo-kepo mengenai si briket ini gitu ya kan. Sebagai penutup yang manis nih ya buat podcast kita nih Da. Aku pengen punya tebak-tebakan buat Syada. Oke. Artis-artis apa yang ditunggu-tunggu di bulan Ramadan? Artis yang ditunggu di bulan Ramadan? Iya. Nisa Sabian. Bukan. Ayo. Salah ya. Boleh request gak? Apa? Taunya teh apa yang ditunggu di bulan Ramadan? Kok jadi nge-request? Nggak tahu teh apa. Kamu belum jawab pertanyaan aku. Nggak tahu. Oke. Afgan Ramadan, azan Ramadan. Afgan Maghrib.
Buat kalian yang masih kepo sama seputar video-video kita nih, kalian harus subscribe dulu nih di channel YouTube Mr. Exportir. Jangan lupa kalian follow di IG-nya Mr. Exportir yaitu @Mr. Exportir, dan jangan lupa kalau kalian mau konsultasi, kalian buka websitenya di mrexportir.com. Dan jangan lupa kalau ada yang mau ngirim-ngirim ya kan, langsung kontak us di websitenya tersebut. Bye-bye. Nih, kan tadi udah tebak-tebakan ya. Dari Syada ada sedikit pantun nih buat sebagai penutup. Ekspor briket ke Peru. Apa tuh? See you. Sama aja sebenarnya guys. Bye-bye guys.